Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah sahabat Nabi yang sedekahnya mampu menggetarkan arsy Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Ulbah bin Zaid. Ulbah bin Zaid adalah seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansor. Ia termasuk sahabat Nabi yang fakir atau tidak memiliki banyak harta. Di antara kisahnya yang banyak diceritakan adalah ketika Ulbah tidak dapat ikut bersama kaum muslimin untuk pergi berjihad. Pada saat itu, sekitar bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah, Allah mensyariatkan jihad melawan pasukan Romawi di daerah Tabuk atau dikenal dengan Perang Tabuk. Ulbah yang ingin ikut sekali pergi berjihad ternyata harus merelakan dirinya tetap di Madinah lantaran tidak mempunyai perbekalan. Perlu diketahui bahwa Perang Tabuk merupakan pertempuran terakhir yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Perang Tabuk terjadi pada bulan Rajab 9 Hijriah atau sekitar September-Oktober 630 Masehi. Dalam perang ini, umat muslim melawan pasukan Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur. Perang Tabuk dimenangkan oleh umat muslim. Meski sejatinya perang urung terjadi karena utusan pasukan Romawi datang dengan upeti untuk mengakhiri perang. Latar belakang Perang Tabuk sebagaimana diriwayatkan Ibnu Sa'ad, penyebab Perang Tabuk adalah kabar dari sekelompok orang yang biasa melakukan perjalanan dagang antara Syam dan Madinah. Mereka menyampaikan kepada umat muslim bahwa bangsa Romawi telah mengumpulkan pasukan beserta sekutu mereka dari kalangan Nasrani Arab untuk memerangi umat Islam. Bahkan menurut berita bahwa Romawi itu telah sampai di daerah Balka. Imam At-Tabrani meriwayatkan sebuah hadis melalui perawai Ibnu Husain bahwa jumlah pasukan Romawi mencapai 40.000 orang. Mendengar berita itu, Nabi Muhammad menyeru umat muslim untuk bersiap-siap menyambut pasukan Romawi. Kembali ke Ulbah bin Zaid. Ulbah bin Zaid adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW dan dia adalah salah satu potret kedermawanan si fakir. Bagaimana si fakir ini dermawan? Ini adalah yang luar biasa. Biasanya kedermawanan berasal dari yang kaya, tapi Ulbah bin Zaid si fakir yang sangat dermawan. Ketika itu musim paceklik sedang melanda kota Madinah. Ekonomi kaum muslimin sedang sulit. Musim panas sedang berada di puncak. Angin musim itu juga membawa hawa panas. Debu-debu berterbangan mengotori atap-atap dan halaman rumah penduduk kota Madinah. Kulit serasa diiris, mata perih seperti diteteskan air cuka pada luka. Bagi penduduk Madinah, musim panas seperti itu biasanya mereka lebih memilih untuk istirahat di rumah atau tinggal di kebun mereka sambil memetik kurma yang muda yang memang lagi ranum-ranumnya karena pohon kurma berbuah pada musim panas. Tahun itu bertepatan dengan tahun ke-9 Hijriah, 1 bulan menjelang Ramadan. Bagi sahabat Rasulullah, perkembangan politik Islam di Madinah sangat luar biasa karena dampak dari pengiriman surat-surat Rasulullah kepada semua raja yang dikenal oleh bangsa Arab yang menambah panas keadaan baginya. Karena kalangan sahabat sudah tersebar berita akan persiapan bala tentara Romawi sebagai negara yang terbesar saat itu, sebagai tindak lanjut dari perang Mu'tah yang sangat terkenal itu. Romawi tidak puas dengan hasil yang mereka peroleh pada saat peperangan tersebut, apalagi dia adalah peperangan Arab melawan Romawi atau yang dikenal dengan Perang Tabuk. Disinilah kisah Ulbah bin Zaid. Dia diselipkan oleh sejarah di dalam sejarah Perang Tabuk. Peperangan bagi orang Arab pertama kali melawan Romawi. Kali ini Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabat tentang tujuan dan rencana untuk melaksanakan peperangan di daerah Tabuk, sebuah daerah yang sangat jauh dari bangsa Arab pada saat itu. Mendengar adanya seruan jihad ini, maka kaum muslimin berbondong-bondong datang memenuhi kota Madinah dari seluruh pelosok negeri. Bagaimana pula mereka tidak berjihad di jalan Allah, sedangkan gerbang surga yang seluas langit dan bumi akan dibukakan untuknya.
Rasulullah mengajak para dermawan untuk menginfakkan harta mereka guna bakal bagi pasukan yang akan berangkat menuju medan perang. Peristiwa ini dikenal dengan Jaisul Usroh. Ulbah bin Zaid berasal dari suku Ansor dari kabilah Aus. Ia adalah seorang yang fakir dan tidak memiliki harta benda untuk diinfakkan guna mendukung pasukan yang akan pergi berperang. Ia hanya dapat menyaksikan kesibukan kaum muslimin dalam persiapan kelengkapan perang. Semua orang telah melengkapi dirinya dengan perlengkapan perang seperti baju, besi, pedang, panah, tombak, unta, kuda, dan lain-lainnya. Ia menyaksikan semua itu dengan kesedihan yang mendalam, karena ia tidak memiliki uang sepeser pun untuk membeli peralatan perang tersebut. Pagi itu setelah sholat subuh, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mempersiapkan Jaisul Usroh, maka untuknya surga." Panas dingin rasa badannya mendengar sabda Nabi itu. Apalagi dalam peperangan ini Rasulullah SAW tidak menerima mujahid kecuali mereka yang memiliki kendaraan dan kelengkapan perang. Ulbah juga melihat ketika Rasulullah SAW duduk di kota Madinah di Masjid Nabawi. Ulbah melihat Rasulullah tidak dikelilingi para sahabat. Tiba-tiba Abu Bakar datang sambil membawa uang sebanyak 4.000 dirham. Lalu beliau serahkan kepada Rasulullah SAW guna keperluan perang. Melihat uang sebanyak itu, maka Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, "Apa yang engkau sisakan kepada keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku tinggalkan Allah beserta Rasulnya." Untuk itu Rasulullah SAW berkata, "Tidak ada harta yang bermanfaat bagiku seperti harta Abu Bakar." Umar datang dengan membawa setengah hartanya. Utsman membawa 1.000 dinar dan menyerahkannya kepada Rasulullah. Lalu beliau mengaduk-aduknya seraya berkata, "Tidak ada yang membahayakan Utsman dengan apa yang dia perbuat setelah ini." Abdurrahman bin Auf membawa 200 uqiyah perak dan disusul oleh para sahabat yang lain masing-masing dengan membawa hartanya. Para sahabat yang bukan dari golongan berada juga datang berinfak dengan apa yang mereka miliki. Asim bin Adi membawa 90 wasak dari kurma kebunnya. Sebagian lagi ada yang membawa 2 mud, bahkan ada yang hanya 1 mud atau sebanyak 2 telapak tangan yang dewasa. Semua kaum muslimin datang berinfak kecuali para munafikin. Melihat hal itu, pulanglah Ulbah dengan membawa kesedihannya. Sampai larut malam ia tidak bisa tidur memikirkan dirinya yang tidak dapat berinfak dan membeli peralatan perang seperti para sahabat lakukan. Dia hanya membolak-balikan badannya di atas tikarnya. Selintas timbul dalam pikirannya untuk mengurungi kegundahan hati. Maka ia pun berwudu lalu melaksanakan sholat. Kemudian ia pun menangis, menumpahkan semua kesedihannya kepada Zat yang memiliki isi langit dan bumi. Lalu ia berdoa sambil mengangkat kedua tangannya. "Ya Allah, Engkau memerintahkan berjihad, sedangkan Engkau tidak memberikan aku sesuatu yang dapat aku bawa berjihad bersama Rasul-Mu. Dan Engkau tidak memberikan di tangan Rasul-Mu sesuatu yang dapat membawaku berangkat. Maka saksikanlah bahwa sesungguhnya aku telah bersedekah kepada setiap muslim dari semua perbuatan zalim mereka terhadap diriku dari perkara harta, raga, atau kehormatan." Doa itu ia ucapkan berulang kali seakan-akan ia berkata, "Ya Allah, tidak ada yang dapat aku infakkan sebagaimana yang lainnya telah berinfak. Seandainya aku memiliki seperti yang mereka punya, aku akan lakukan untukmu demi jihad di jalanmu. Yang aku punya hanya kehormatan. Kalau engkau bisa menerimanya, maka saksikanlah bahwa semua kehormatanku telah aku sedekahkan malam ini untukmu." Subhanallah, alangkah jernihnya doa tersebut keluar dari seseorang yang tidak punya, sebuah kedermawanan dari mereka yang disebut papa. Pagi harinya ia mengikuti sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah SAW. Telah ia lupakan air mata yang telah tertumpah di atas sajadah tadi malam. Tetapi Allah tidak menyia-nyiakannya. Dia kabarkan semua cerita tersebut kepada Rasulullah SAW melalui perantara Jibril.
Selesai sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang tadi malam telah bersedekah, hendaklah ia berdiri. Tidak ada seorang pun dari para sahabat yang berdiri, dan Ulbah pun tidak merasa bahwa ia telah bersedekah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati dan berkata, mendekatinya dan berkata, bergembiralah Ulbah, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya sedekahmu tadi malam telah ditetapkan sebagai sedekah yang diterima. Alangkah bahagianya Ulbah. Doa yang ia panjatkan tadi malam sebenarnya adalah upaya dan usaha dari orang miskin yang tidak punya harta. Kiranya Allah mendengar rintihan dan jeritannya. Semoga Allah merahmati Ulbah bin Zaid. Dengannya kita belajar bahwa tidak selamanya memberi harus dengan materi. Di sini kita dapat pelajaran bahwa dengan keterbatasan yang Allah berikan, kita juga dapat berbuat untuk Islam. Ulbah bin Zaid bisa berbuat dan didengar oleh Allah, maka berbuatlah untuk Islam. Jadikanlah Ulbah bin Zaid ini uswah atau teladan. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak riwayat mengatakan, tasbih adalah sedekah, senyum adalah sedekah, hingga suapan makanan ke mulut istri adalah sedekah. Bahkan berhubungan badan dengan istri agar menjaga kehormatannya adalah sedekah. Demikianlah kisah dari Ulbah bin Zaid. Allah telah memberikan kabar gembira bagi siapa saja yang rela mengorbankan jiwa dan hartanya untuk agama Allah, bahwa bagi mereka balasan kebaikan yang berlipat di akhirat nanti, karena Allah adalah sebaik-baik pemberi balasan. Mudah-mudahan kisah ini menjadi seri tauladan bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.